Oh, guru itu harus ikhlas. Guru kan pahlawan tanpa tanda jasa. Guru itu nanti akan dibalas di surga. Itulah yang dikatakan oleh orang-orang. Padahal guru itu adalah profesi yang mana profesi itu seyogyanya dibayar secara profesional. Tapi ada guru mempunyai kompetensi guru, mempunyai ijazah guru, tapi mereka tidak dibayar secara profesionalitas. Itu kan aneh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Renungan Malam. Dan kali ini kita akan membahas tentang hakim yang baru-baru ini menyatakan bahwa mereka akan cuti selama 5 hari karena tunjangan dan gaji mereka tidak pernah naik selama bertahun-tahun. Ya, memang sangat disesalkan, apalagi hakim adalah salah satu ujung tombak hukum yang ada di Indonesia. Namun kesejahteraan mereka seperti tidak dihargai oleh negara. Tapi sebenarnya permasalahan ini adalah permasalahan yang kompleks. Jika hakim menuntut gajinya naik, tunjangannya naik, nanti polisi juga akan menuntut gajinya naik, tunjangannya naik, nanti tentara juga akan menuntut gajinya naik, tunjangannya naik. Tapi yang sebenarnya paling miris adalah guru. Ya, saya adalah mantan guru yang mana saya keluar ketika ada COVID-19 melanda. Tapi kita lupakan tentang saya yang sebagai mantan guru. Tapi kita akan memikirkan lebih banyak guru yang ada di Indonesia. Ya, guru di Indonesia menurut admin sendiri yang sudah pernah merasakan bagaimana menjadi guru, sungguh merasa bahwa menjadi guru itu bukan sebuah profesi yang bisa membuat kita kaya. Bukan sebuah profesi yang bisa membuat kita itu mendapatkan banyak harta. Tapi bisa dibilang guru adalah sebuah profesi yang akan membuat kita itu kaya akan kepuasan batin. Bagaimana kita bisa melihat anak-anak kita tumbuh, bagaimana bisa melihat anak-anak kita itu menjadi pintar, bagaimana melihat anak-anak itu mulai berproses mendapatkan wawasannya sendiri, mendapatkan pengetahuannya sendiri. Dan itu benar-benar membuat kita itu merasa, oh, puas banget melihat pencapaian-pencapaian anak-anak didik kita. Sayangnya guru ini adalah profesi yang sering dipandang sebelah mata. Ya, mungkin bagi kalian yang tidak pernah merasakan menjadi seorang guru, mungkin melihat guru itu baik-baik saja. Padahal sebenarnya gaji guru itu gaji yang tidak banyak. Apalagi bagi mereka yang berada di perkotaan yang mana harga-harga sudah semakin melambung dan membuat guru-guru itu berpikir tentang bagaimana melakukan penghematan akan gaji-gaji mereka. Sebut saja dulu admin adalah seorang guru di salah satu kota di Jawa Tengah, kota besar di Jawa Tengah. Dan gajinya itu waktu itu adalah 800.000 gaji pokoknya, lalu take home pay-nya bisa sampai 2 juta. Dan maksimal admin itu mendapatkan 2.300.000, yang mana menurut admin itu sudah cukup untuk hidup, tapi tidak cukup untuk menabung. Jika kita melihat tadi ada hakim yang ingin mendapatkan gajinya lebih atau tunjangannya lebih, padahal kita lihat banyak sekali hakim yang mereka itu mempunyai rumah yang mewah, rumah yang megah, mobil yang mewah, dan masih banyak hal lagi. Dan uniknya, jika gaji mereka itu tidak naik, bagaimana bisa mereka mendapatkan hal-hal kemewahan seperti itu? Ya, admin tidak tahu bagaimana cara kerja hakim, tapi di pandangan admin yang melihat banyak sekali hakim bergelimang harta itu membuat admin berpikir, apakah gaji mereka itu tidak cukup? Apakah tunjangan mereka itu tidak cukup? Padahal mereka sudah punya banyak kemewahan. Ya, mungkin bukan semua hakim, tapi admin melihat ya banyak yang bergelimang dalam kemewahan.
Tapi kita lihat guru, coba kita lihat bagaimana mereka berjuang mati-matian untuk menghidupi dirinya sendiri. Apalagi guru-guru yang ada di pelosok. Bagaimana jika guru-guru itu melakukan cuti seperti yang dilakukan oleh para hakim? Apakah yang akan terjadi? Padahal gaji guru jelas tidak banyak, tidak ada tunjangan yang banyak. Banyak sekali teman-teman guru admin dulu itu masih banyak yang memakai HP keluaran 3 tahun yang lalu, bahkan keluaran 5 tahun yang lalu. Adapun mereka yang biasanya menggunakan HP baru, biasanya mereka mempunyai usaha sendiri atau mereka adalah anak dari orang-orang kaya sehingga orang tuanya bisa membelikan mereka peralatan-peralatan yang mewah. Ya, itu yang terjadi, realitanya seperti itu. Sempat admin berkomentar di sebuah thread di Instagram yang mana admin berkata, coba deh guru se-Indonesia cuti aja seperti hakim yang ingin cuti tadi. Apa jawaban dari netizen? Bang, kasihan anak-anak bang. Bang, gak bisa bang. Maksudnya gak bisa tuh mereka kangen sama anak-anak. Kemudian ada juga yang bilang, kalau gurunya PNS kenapa harus cuti? Ya kurang lebih seperti itu pro kontranya. Ada yang mereka tuh tidak tega dengan anak-anak. Ada juga yang bilang, oh ide bagus tuh, coba biarkan pemerintah merasakan bagaimana kalau guru-guru cuti. Ada juga yang bilang, kalau guru honorer silahkan, kalau guru-guru PNS nggak usah deh. Tapi kebanyakan hakim kan juga PNS, kenapa mereka juga meminta kenaikan gaji? Bukankah hakim itu PNS? Jika mereka meminta kenaikan gaji, bukankah guru juga berhak untuk meminta kenaikan gaji mereka? Bukankah seperti itu logikanya? Ya, memang ini sedikit kompleks, tapi itu logika yang menarik kan? Mengapa guru kalau meminta haknya sebagai guru, oh, guru itu harus ikhlas. Guru kan pahlawan tanpa tanda jasa. Guru itu nanti akan dibalas di surga. Itulah yang dikatakan oleh orang-orang. Padahal guru itu adalah profesi yang mana profesi itu seyogyanya dibayar secara profesional. Contoh, sekretaris, dia mempunyai kemampuan di bidang sekretaris. Akuntansi, dia punya kemampuan di bidang akuntansi, dan mereka dibayar sesuai dengan profesionalitas. Ada penyanyi, dia punya kemampuan untuk bernyanyi, dia dibayar sesuai dengan profesionalitas. Tapi ada guru, mempunyai kompetensi guru, mempunyai ijazah guru, tapi mereka tidak dibayar secara profesionalitas. Itu kan aneh, iya gak sih? Ya, itu yang sering terjadi di Indonesia. Masih banyak yang perlu dibenahi di Indonesia, tapi ini admin hanya ingin memberikan pandangan admin terkait dengan para hakim yang cuti bersama. Kalau ada hakim yang cuti bersama, kenapa tidak ada guru yang cuti bersama? Itulah inti poin dari video ini. Dan bagaimana menurut kalian? Kalau kalian guru, coba ceritakan apa yang sebenarnya terjadi di sekolah kalian. Bagaimana sistem penggajian yang ada di sekolah kalian, dan berapa gaji yang kalian dapatkan di sekolah tersebut. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Bye-bye.